Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Raja di atas segala Raja. Raja Daud dalam Mazmurnya berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Hanya oleh karena anugerahnya kita bisa ada pagi hari ini, sebagaimana kita ada. Maaf, sebentar. Maaf, anak-anak tidak berisik. Kalau kalian mau main boleh di bawah. Boleh main itu, tapi di bawah ya. Oke. Sucikan dan kuduskan hati ini Untuk layak menghadap hadirat. untuk layak
Sungguhlah Tuhan, tiada yang lain di hidup kami yang seperti Engkau, yang sudah membawa kami daripada kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib Tuhan. Sehingga oleh anugerah-Mu Engkau menjadikan kami hari ini ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kekuatan kami, melainkan oleh kasih-Mu yang begitu besar sepanjang hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan kami mau menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk datang kepadamu, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Bapa dengan hidup yang telah Engkau tebus ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Kita akan bersuka cita karena anugerah-Nya. Semua orang yang dipanggilnya, semua orang yang mengasihinya akan bersuka cita bagi Tuhan. Kita naikkan pujian, bersorak-sorai hai umat Tuhan dan bersuka cita. Bertepuk tangan hai umat teguh
Tuhan telah memateraikan tanda miliknya atas kita dengan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya untuk kita. Karena itu mari kita mengingat, janganlah kamu mabuk oleh anggur seperti Paulus katakan, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Mari kita meresponi anugerah Allah yang besar ini. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh, bukan oleh keinginan nafsu kita, kekhawatiran dunia yang tentunya akan menghambat, menghimpit firman Tuhan sehingga tidak mengalami pertumbuhan di dalam perjalanan pengenalan kita akan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang kudus? Kemanakah aku dapat
Inilah yang kami rindukan Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, bongkar bangkit sarang kenyamanan kami. Melalui berbagai hal kami percaya Roh Kudus Engkau yang sudah dicurahkan lewat Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan di hati kami semua, tak terkecuali semua kami yang di ruangan ini Tuhan. Biar kami merindukan perubahan yang Kau terus-menerus kerjakan melalui berbagai proses yang mungkin terkadang tidak mengenakan, terkadang menyakitkan. Tetapi itu membuat kami semakin belajar bersandar dan berharap kepadamu. Karena di tengah dunia yang semakin bertambah gelap Tuhan, hanya firman-Mu yang tinggal kekal sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan, lembutkan terus hati kami. Lembutkan terus hati kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan, boleh bertumbuh, boleh berbuah dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang urapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan-Mu, itulah Tuhan yang akan kami bawa, yang akan kami simpan untuk menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan setiap persembahan kami yang akan kami berikan, biar itu merupakan ucapan syukur dari dalam hati kami yang melimpah karena segala kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap puji-pujian kami juga kiranya boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami mau sambut firman-Mu, kami mau memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita kembali naikkan pujian ini. Datang Roh Kudus, penuhiku. Silakan petugas yang bertugas hari ini. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya sudah, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ya, enggak hari Kamis, supaya saudara bisa bersama keluarga ya kemarin. Saudara, hari ini kita akan lihat kembali ya, setiap tahun kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Jadi saudara pasti akan mendengar lagi hal yang hampir sama. Hari ini pun saya hanya akan mengingatkan beberapa bagian saja ya yang menjadi penting berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan ambil dari Kisah Rasul pasal 1. Kita akan dilihat lagi ayat-ayat ini ya saudara ya. Saya bacain aja ya saudara. Kisah Rasul pasal 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Saudara masih ingat bukuku yang pertama itu buku apa ya? Buku apa saudara?
Lukas ya. Jadi yang menulis Kisah Rasul ini adalah orang yang sama, yaitu murid Tuhan Yesus yang bernama Lukas ya. Nah, dikatakan oleh Lukas bahwa di kitab Lukas yang kita sudah setahun setengah ya, kita terus urut sampai belum selesai, itu di situ ditulis segala sesuatu tentang apa yang Yesus kerjakan dan ajarkan sampai Yesus naik ke surga. Nah, di ayat 3 ya, kepada murid-murid Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Setelah penderitaannya selesai itu berarti setelah apa, saudara? Setelah naik ke kayu salib ya. Sesudah Yesus naik ke kayu salib lalu dikubur, ternyata Yesus bangkit ya, menyatakan dirinya ya, menunjukkan diri. Itu maksudnya Yesus tuh nggak mati, nggak dikubur terus, tapi bangkit seperti kita sudah semua dengar. Dan dengan banyak bukti, Yesus menunjukkan bahwa dia hidup ya. Jadi Yesus bangkit itu banyak yang lihat, murid-muridnya, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi sesudah Yesus bangkit itu 40 hari lamanya Tuhan Yesus menampakkan diri ya, tentu tidak tiap hari, tapi antara jarak Yesus bangkit sampai nanti naik ke surga itu 40 hari ya. Ada 500 orang yang sekaligus lihat Yesus sesudah bangkit ya, itu di 1 Korintus 15. Jadi cukup banyak orang yang menjadi saksi hidup bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, itu bukan cuma dongeng ya. Karena bangsa Yahudi sampai hari ini masih menganggap Yesus itu sebetulnya nggak pernah bangkit ya. Nah, saudara, kita pegang apa yang tertulis di kitab Lukas dan di sini di Kisah Rasul, dan selama 40 hari itu Tuhan Yesus terus berbicara khususnya tentang kerajaan Allah. Jadi saudara, kerajaan Allah ini memang hal yang penting ya, dan kita sudah belajar dan terus akan belajar sampai benar-benar ngerti. Nah, kita lanjutin apalagi yang Yesus katakan ya. Nah, ini di hari yang lain, satu hari, sebenarnya ini udah di hari terakhir ya, Yesus mau naik ke surga. Saudara yang baca ya sampai ayat 5, 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi Yesus menyuruh murid-murid tinggal di Yerusalem ya. Menyuruh mereka ngapain, saudara? Menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu apa? Kita lihat dulu ya di Kisah Rasul 2. Sebetulnya ini mengutip dari kitab Yoel ya, Yoel pasal 2 kalau nggak salah ya. Nah, ini janji Bapa, saudara baca juga 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, ini janji Bapa ya saudara. Kalau saudara perhatikan ya, janji Bapa itu apa? Bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas siapa? Semua manusia ya, semua orang, mulai dari anak-anak
lalu orang muda ya, teruna, lalu orang tua, bahkan yang gak dianggap orang itu hamba ya. Budak-budak juga bisa tetap, jadi Tuhan tidak membedakan umur, tidak membedakan status sosial, semuanya akan diberi Roh Kudus ya. Saudara, pemberian Roh Allah sebelum Yesus datang ke dunia dan menyelesaikan tugas penebusan, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih Tuhan, yaitu hanya nabi, imam, dan raja. Dikeluarin aja itu yang bawahnya, dikeluarin yang bawahnya. Belum ada bawahnya. Nah ini ya, jadi saudara, sebelum Yesus menebus seluruh dunia, dosa seluruh dunia, itu nggak bisa sembarang orang dapat Roh Kudus ya. Ada nabi, hanya nabi, imam, dan raja, itu juga nggak semua dapat ya. Banyak yang nggak dapat imam, banyak nabi palsu ya. Jadi Roh Kudus ini mahal sekali ya. Tuhan tidak kasih sembarang orang. Nah, kalau orang dapat Roh Kudus itu menjadi orang yang berbeda ya. Bahkan seperti Raja Saul itu, kalau sudah baca di kitab 1 Samuel, begitu dapat Roh Kudus ya, diurapi oleh Nabi Samuel lalu dipenuhi Roh Kudus. Di situ ditulis Saul itu menjadi orang yang berbeda karena memang jadi Tuhan itu bisa menaruhkan keinginannya di dalam hati kita sebetulnya. Kalau Roh Kudus itu ya bisa memberikan dorongan, kemauan, dan keberanian banyak sekali, bahkan kuasa gitu ya, kekuatan supranatural. Nah, di sini ada salah satunya kata-katanya bahwa kalau dipenuhi Roh Kudus itu mereka akan bernubuat. Bernubuat itu apa? Saudara, simpelnya itu saudara itu mendapat pesan dari Tuhan sangat jelas. Ya, saudara bisa nyampein lagi kepada orang lain. Ya. Itu baru kita bisa melihat janji Bapa ini sesudah Yesus menyelesaikan tugas ya. Yang berikutnya. Nah ini ya. Jadi saudara, sangat penting kedatangan Yesus ke dunia menebus dosa, sebab kalau tidak maka tidak akan bisa kita ini menerima Roh Kudus, oke? Nah kita lanjutin saudara. Ya tentu saja pertanyaannya adalah saudara sudah menerima Roh Kudus atau belum? Ya itu penting saudara bertanya kepada diri saudara. Kalau belum saudara harus minta ya. Nanti ada kita belajar lagi tentang bagaimana meminta Roh Kudus, bagaimana kalau dipenuhi Roh Kudus itu harusnya seperti apa. Kalau saudara sudah menerima Roh Kudus, harusnya saudara mengalami yang mirip-mirip dengan Nabi lah ya di Perjanjian Lama. Harusnya saudara kita semua percaya bahwa Roh Kudus itu bisa melakukan hal-hal yang tertulis di Perjanjian Lama, walaupun tidak bisa sekehendak kita ya. Tidak bukan menuruti keinginan kita tentunya, yang Tuhan mau ngapain. Karena di Perjanjian Lama juga begitu. Tidak semua orang yang dipenuhi Roh Kudus itu jadi kuat seperti Simson. Hanya Simson aja yang ngalamin, dia bisa ngangkat pintu gerbang yang beratnya 3 ton kali ya. Yang lain nggak pernah ngalamin ya. Tapi Tuhan maunya begitu gitu ya. Lalu kebanyakan nabi itu bisa menyampaikan, bisa dapat pesan dari Tuhan ya, lalu harus disampaikan. Untuk seperti di Indonesia sebenarnya butuh kalau saudara dipenuhi Roh Kudus itu sebenarnya akan berguna kalau Tuhan mau ya, untuk ngasih tahu Presiden Prabowo misalnya ya. Ya saya dengar sih ada, sekarang juga ada yang pendeta-pendeta yang suka diundang ke istana untuk disuruh berdoa, dan lalu mereka pemerintah itu nanya sama mereka ya, harus bagaimana dan sebagainya. Nah saudara, itu sebetulnya pemberian Roh Kudus itu bukan hal yang biasa-biasa aja sebetulnya ya. Itu nanti
kita akan terus pelajari sampai benar-benar jelas dan saudara bisa melihat yang namanya diberi Roh Kudus itu seperti apa ya. Kita lanjutin saudara. Nah, sesudah ngomong itu lalu murid-murid bertanya seperti ini ya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, murid-murid itu sangat ingin Tuhan Yesus itu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Dan itu mulia ya, keinginan yang bagus bahwa murid-murid ini tidak hanya memikirkan diri sendiri, dia mikirin bangsanya ya, mencintai tanah air, ingin seperti Indonesia mungkin ya, ingin merdeka. Tetapi Tuhan bilang apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ini seolah-olah Tuhan berkata bangsa kamu akan dibebaskan ya, kurang lebih ya. Tapi mengenai kapan itu kamu nggak usah tahu gitu ya. Itu urusan Bapak gitu ya. Jadi saudara berangkat dari sini memang ada ajaran-ajaran yang nantinya bahwa apakah bangsa Israel akan mengalami kejayaan lagi? Nah, jawabannya tentu bisa iya ya. Tetapi seperti apa dan kapan kita tidak punya banyak informasi, dan mengenai hal ini menurut saya bukan hal yang begitu penting. Jadi kita jangan terlalu banyak belajar yang begitu-begitu ya. Tapi bahwa kita tentu berharap bangsa Israel bertobat ya, udah pasti ya. Yang penting bangsa Israel tuh percaya Yesus, bukan merdekanya gitu ya. Karena hari ini saya dengar bangsa Israel itu lebih dari 90% memang tidak percaya Yesus, belum percaya. Oke, kita lanjutin saudara yang ayat yang penting itu tentang Roh Kudus ya. Di sini saudara baca lagi ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saya lebih senang mengatakan seperti ini. Kamu akan dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu sudah dicurahkan, ya. Roh Kudus itu akan memerintah atas kamu. Roh Kudus itu akan memakai hidupmu. Itu yang artinya bukan menerima kuasa seolah-olah Roh Kudus itu sebuah objek ya, bukan, tetapi dia Allah, dia yang harus berkuasa atas kita ya. Seperti itu. Nah, saudara, mengenai Roh Kudus itu sangat besar, pelajaran yang tidak mudah, karena sejujurnya ya kita belum melihat kedekatan gitu ya. Kita dipenuhi Roh Kudus, tetapi kok jauh banget ya kesenjangannya dengan kisah-kisah yang dialami oleh nabi-nabi. Walaupun sebetulnya saudara, yang dipenuhi Roh Kudus itu banyak yang nggak ada kekuatan supranatural, seperti Yohanes Pembaptis itu nggak pernah melakukan mujizat. Jadi bisa aja sebetulnya nggak perlu melakukan mujizat, tetapi beda lah saudara ya. Dipenuhi Roh Kudus itu beda. Saudara itu akan mengerti Tuhan itu maunya saudara melakukan apa. Itu mungkin yang paling simple ya, yang kita harusnya semua rindukan. Oke? Ya, kita lanjutin dulu sampai selesai karena kita sedang sampai ke akhirnya, yaitu apa? Saudara, Yesus akan diangkat ke surga. Ya. Nah, sesudah Yesus mengatakan semua tadi, jadi udah ngomong tadi ya, selesai, nggak bicara lagi, Yesus itu diangkat ke surga. Ya, naik, disaksikan. Jadi kelihatan naiknya itu mungkin pelan-pelan ya, set gitu ya, ngapung ya, saudara ya. Lalu apa? Sudah awan menutupi Yesus dari pandangan. Jadi Yesus itu
kelihatan waktu naik, saudara bayangin awan ada di mana, gitu ya. Naik sampai masuk ke awan. Ya, sudah lihat pesawat masuk awan udah biasa ya. Yesus naik masuk awan ya, bayangin. Ya seperti ini ya, saudara sampai nggak kelihatan. Ya saudara bayangin kalau kita di sana pasti kita bengong ya, gitu ya. Karena Yesus tuh nggak ngomong-ngomong, aku mau naik nih, mau terbang, nggak ngomong. Ya, Yesus cuma seperti biasa aja 40 hari itu ketemu ngasih tahu tiba-tiba hari itu Yesusnya naik sendiri gitu ya. Nah sebetulnya bukan berarti Yesus nggak pernah ngomong ya, nanti kita akan melihat Yesus pernah ngomong. Oke, nah belum selesai ya. Selanjutnya apa yang terjadi saudara? Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu tiba-tiba berdiri 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ini kira-kira apa? Malaikat, betul ya. Malaikat Tuhan lalu ngomong apa? Kita lihat. Saudara yang baca, 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, jadi Yesus naiknya kemana? Ke surga, itu kata malaikat ya. Jadi bukan naik enggak ke awan lalu tinggal di awan, enggak ya. Yesus naik ke surga dan Yesus itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi nanti turun dari awan juga ya. Nanti turun lagi dari awan waktu kedatangan kedua kali. Itu juga sebuah pelajaran yang kita jarang pelajari ya. Mungkin nanti satu kali kita akan pelajari tentang kedatangan, karena banyak sekali ajaran-ajaran yang beda-beda. Mungkin saudara ingin tahu ya, nanti kita akan pelajari di lain waktu. Oke saudara, seperti saya udah uraikan tahun lalu ya, sangat banyak sebetulnya kegunaan atau manfaat dari pentingnya Yesus naik ke surga ya. Nah saya hari ini hanya sampaikan beberapa, kurang lebih 3 lah ya, pengulangan aja. Yang pertama saudara, Yesus naik ke surga itu untuk apa? Untuk apa saudara? Ya, dimuliakan dan memerintah. Kita baca sama-sama ya 2 ayat ini, 1, 2, 3. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi Tuhan Yesus naik ke surga untuk dinobatkan sebagai raja ya. Kalau saudara baca di Yesus pernah ngomong tentang perumpamaan itu ya, talenta itu, Tuhan itu pergi dinobatkan sebagai raja. Terus saudara duduk di sebelah kanan siapa yang maha besar? Allah Bapa ya. Di tempat yang tinggi ini bukan berarti ada langit yang keberapa, langit ke-7 ya. Ini tentang posisi kemuliaan ya saudara ya, lebih mulia dari semua ya, setara dengan Bapa sebetulnya ya, karena memang Allah Tritunggal itu posisinya sama ya. Lalu saudara, yang terakhir aja ya, di ayat 14 itu dikatakan apa saudara? Tentang siapa ini? Mereka semua adalah roh-roh yang melayani. Ini siapa? Di ayat 13 sudah ya. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu? Iya ini siapa? Ya, Bapa ya. Bapa berkata kepada Yesus, duduklah di sebelah kananku. Ya, jadi malaikat itu nggak pernah ada yang dihormati seperti Yesus, gitu maksudnya ya.
Malaikat itu hanya roh-roh yang melayani. Melayani siapa, saudara? Ayat 14. Melayani siapa? Mereka semua adalah roh-roh, malaikat itu roh-roh yang melayani, mereka yang harus memperoleh. Jadi malaikat itu melayani siapa? Melayani saya ya, melayani saudara. Amin? Iya, Yesus naik ke sorga untuk memerintah para malaikat untuk melayani saudara. Saudara nggak lihat malaikat hari ini, tiap hari nggak lihat ya. Tapi saudara harus percaya malaikat itu selalu melayani saudara. Nih karena Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, ya, dan sudah menjadi raja atas langit, atas sorga dan dunia. Itu berkat, saudara, berkat yang paling berkat-berkat yang sangat besar ya, saudara. Sebetulnya kita suka berdoakan gini ya, minta perlindungan supaya malaikat berkemah sekeliling rumah, kan gitu ya. Nah itu benar, saudara. Saudara harus mempercayai bahwa sebenarnya malaikat itu memang diutus oleh Tuhan menjaga kita, ya. Tentu sesuai dengan rancangan Tuhan. Bukan berarti saudara bisa seenaknya ya, saudara ngebut-ngebutan, karena ya malaikat jagain. Saudara nggak takut ditabrak atau nabrak atau masuk jurang, nggak bisa ya, saudara, bukan begitu ya. Hanya untuk hal-hal yang tentunya yang sesuai kehendak Tuhan. Ya, kedua, saudara, Yesus naik ke surga. Ayo, baca lagi ya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi Yesus naik ke sorga untuk apa, saudara? Berikutnya, menyediakan tempat. Ya, jadi Tuhan itu menyiapkan langit dan bumi yang baru sebetulnya. Nanti saudara bisa baca di Wahyu pasal 21, 22 ya, pasal terakhir, ada 2 pasal terakhir. Dan saudara, itu disiapkan oleh Tuhan Yesus supaya apa? Supaya kalau udah beres, udah waktunya, Yesus datang kembali untuk menjemput kita. Amin? Senang gak ya? Jadi Tuhan Yesus itu memang pengen tinggal sama kita terus ya, tapi bukan di dunia ini, saudara. Nanti di langit dan bumi yang baru yang udah disediain, di mana di sana itu tidak ada apa? Tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, ya, tidak ada kematian, dan tidak ada kejahatan, ya. Gitu. Jadi planningnya seperti itu, ya. Jadi harus pergi ke surga Tuhan Yesus supaya tempat tinggal kita yang baru itu nanti bisa selesai disiapin dulu, ya. Yang berikutnya apa, saudara? Ayat saudara yang baca 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus pergi lebih baik, lebih berguna buat kita, itu lebih menguntungkan daripada Yesus enggak naik ke surga. Kenapa? Karena kalau tidak naik ke surga, Yesus tidak bisa mengirim penghibur. Siapa penghibur? Roh Kudus, ya, yang kita udah omongin tadi. Kenapa disebut penghibur, ya? Kenapa disebut penghibur? Saudara ada yang mau coba jawab? Bebas ya jawabnya, kira-kira kenapa disebut penghibur ya Roh Kudus itu?
Karena saudara butuh iya. Wah, gitu ya. Kok gitu ya? Berarti saudara walaupun kita diberi Roh Kudus, kita itu tidak diberi janji akan lepas dari kesedihan, kesusahan, kehilangan, sakit ya. Tapi Tuhan janji akan menghibur kita waktu kita susah. Karena saudara di dunia ini hanya sementara ya. Nanti di langit yang bumi yang baru kita nggak butuh dihibur lagi, saudara ya, karena di sana tempat yang senang. Jadi saudara ini ingat ya, saudara walaupun Roh Kudus diberikan, dia itu diberi sebagai penghibur, bukan sebagai penangkal susah, saudara. Anti apa, saudara? Saudara tuh pengennya gimana sih? Oh, punya Roh Kudus, ya, bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan jadi banyak gitu. Saudara jadi cuan gede, ya, nggak bisa ya saudara, bukan gitu ya. Saudara diberi Roh Kudus itu bukan untuk menghilangkan kemiskinan, penyakit, itu tidak ya saudara, tapi diberi kekuatan untuk bertahan bahkan bisa tetap maju ya. Lanjut, satu lagi ya, yang terakhir. Ya, saudara lagi yang baca, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, yang sekarang apa? Diberi apa? Penolong. Tadi penghibur, sekarang penolong. Berarti saudara tuh butuh ditolong, benar? Ya, saudara memang butuh ditolong. Tanpa Tuhan, saudara itu kita tuh benar-benar apa ya? Dalam kondisi emergensi gitu ya, dikit-dikit SOS gitu ya, minta tolong terus ya. Nah, karena itu Tuhan tuh tahu kita tuh butuh pertolongan. Sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman, saudara, dunia itu bahkan akan menekan kita ya, karena kita berpegang kepada kebenaran, kalau saudara mengerti. Karena itu saudara, tanpa pertolongan Roh Kudus kita mungkin gak akan kuat ya, hidup sesuai kehendak Tuhan itu sangat berat. Oke, nah ini ya kurang lebih seperti itu. Jadi saudara perlu paham bahwa Roh Kudus ini sangat penting, tetapi batasan-batasannya kita perlu tahu tadi. Dia akan menghibur, berarti kita tetap gak bisa lepas dari susah ya. Dan kita tuh selalu butuh pertolongan Roh Kudus. Ya, artinya kita dalam kondisi-kondisi, sering kali dalam kondisi di mana kita tuh nggak berdaya, kita itu nggak bisa sendiri. Itu tetap tidak bisa, kita nggak mau kayak begitu tuh nggak bisa, saudara. Karena kita tetap ada di dunia, belum waktunya kita nanti kalau di langit dan bumi yang baru mungkin nggak usah ditolong lagi. Kita bisa berkarya, menciptakan hal-hal yang baru. Wah, nggak tahu dah. Pokoknya kayak apa nanti ya, saudara. Pokoknya kita pengen ke sana dan harus pasti masuk ke sana ya. Nah, selama di dunia kita akan tetap tidak lepas dari masalah ya, kesusahan, kesedihan. Tetapi kita tidak dibiarkan sendiri ya. Kita ngalamin penghiburan dan pertolongan, dan ini bukan yang seperti orang-orang kebanyakan menerima, karena di dunia ini tidak bisa menerima, tidak akan menerima pertolongan, walaupun ditolong Roh Kudus nggak akan ngerti. Ya, Roh Kudus bisa aja menolong mereka karena mungkin mereka baru diselamatkannya 5 tahun lagi, tetapi mereka tidak akan mengerti, saudara. Saudara itu akan mengerti harusnya, ya, karena saudara itu bisa mengenal, tergantung. Nah, bisa mengenal atau tidak tentu tergantung dari saudara bergaul atau tidak dengan Roh Kudus. Nanti kita akan terus belajar. Oke? Nah, mungkin hari ini pesan firman Tuhan yang intinya tuh hanya ini ya saudara ya.
Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga itu, saudara, yang tentunya yang pesan yang disampaikan salah satu yang penting itu adalah Tuhan ingin memberi Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah dicurahkan, ya. Nah, beberapa dari saudara, hampir semua di saudara itu sebenarnya pernah ngalamin dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, ya. Sebetulnya kalau saudara baca tadi janji Bapak itu enggak mesti bahasa roh juga, mestinya valid, ya. Entah itu dapat mimpi, entah itu dapat penglihatan, itu udah mewakili dipenuhi Roh Kudus kalau berpegang kepada kitab Yoel. Tapi saudara sebagai orang-orang yang udah belajar, yang namanya Roh Kudus itu mempunyai ingin memberi banyak, ya. Bahasa roh juga adalah salah satu. Jadi kalau saudara baru dapat bahasa roh, saudara bisa minta penglihatan, bisa minta bernubuat, gitu ya. Minta aja karena ada ayatnya, kejarlah karunia-karunia, walaupun itu bukan untuk nyombong, ya. Itu untuk supaya lebih bisa dipakai oleh Roh Kudus, gitu ya. Saudara maulah dipakai jadi apa juga, gitu ya. Seperti itu, oke. Nah, saudara, hari ini saya hanya ingin menyampaikan bagaimana seharusnya kita hidup sesudah zaman di mana Roh Kudus sudah dicurahkan hari ini, ya. Yesus sudah naik ke sorga memerintah, Yesus mengutus malaikat. Ingat, ya, malaikat selalu menjaga kita supaya kita sampai kepada keselamatan sampai selesai. Dan lalu Roh Kudus ini Allah sendiri, ya, sangat penting bagi kita, saudara. Roh Kudus ini, saudara, kalau saudara baca tentang kerajaan Allah yang ada hubungan dengan Roh Kudus, apa? Kerajaan Allah adalah bukannya makan dan minum, bukan hal makan minum, melainkan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus, ya. Jadi saudara, ciri yang mungkin yang paling dasar dulu, ya, saudara, sebetulnya mungkin tidak menyadari itu, saudara, sebetulnya kita tuh sangat mudah dapat itu adalah 3 hal ini. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada rasa tentram, walaupun kondisi kita tidak cukup baik, ya. Kita tenang, kita tuh kayak optimis bahwa Tuhan bersama kita, gitu ya. Itu damai sejahtera, saudara. Dan kita punya harapan bahwa kita bisa melewati, ya, masalah yang berat, tekanan dan sebagainya, itu bisa kita lewati karena kerasa, saudara, damai sejahtera, ya. Sukacita yang dari Roh Kudus itu, saudara, bukan karena saudara dapat lotre, bukan karena saudara ada yang bilang I love you, bukan karena saudara makan enak atau badan saudara lagi sehat, atau saudara dapat duit. Pasti kalau begitu dapat gajian juga udah seneng, kan, ya? Ada yang nggak seneng di sini, gajinya kurang gede, ya. Jadi saudara, sukacita yang dari Roh Kudus itu, saudara nggak bisa dapat, bukan maksudnya sukacita yang aneh, gitu ya. Saudara mungkin kondisinya tidak cukup sehat, bisa, ya. Saudara mungkin juga lagi dimusuhin sama seseorang, bisa, saudara, ya. Saudara mungkin sedang baru dikeluarin dari pekerjaan, bisa. Apalagi, saudara, ya. Banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita karena kita di dunia ini selalu banyak masalah, ya. Belum lagi kita juga manusia yang terbatas. Tetapi saudara, karena saudara disertai Roh Kudus, saudara tidak sedih-sedih amat. Saudara tetap gembira, tetap saudara punya semangat, ya. Saudara balik lagi kayak tadi, damai sejahtera dan sukacita ini udah nggak susah diomongin, ya, yang mana damai sejahtera, yang mana sukacita. Saudara tenang, saudara optimis, saudara selalu punya harapan. Hidup ini seperti itu, oke? Nah, jadi saudara punya Roh Kudus, maka saudara sebetulnya sudah menemukan kerajaan Allah itu, ya. Nah, nanti tinggal kebenaran ini sangat besar, ya. Roh Kudus ini hanya bisa terus dinikmati kalau saudara terus lapar dan haus akan kebenaran, ya.
Itu tidak akan saya pelajari tidak akan dijelasin, saudara. Nah sekarang saya mau kasih contoh ya, ada kesaksian, silakan dikeluarin ya. Nah, ada sebuah lagu ya saudara yang judulnya itu His eye is on the sparrow, artinya mata Tuhan memandang burung pipit ya. Nah ini lagu ini lahir dari ada yang menulis lagunya tuh si Villa De Martin dan Charles siapa nanti ya, di tahun 1905 ya, udah lama ya, udah 121 tahun yang lalu. Si Villa ini ketemu dengan seorang wanita yang udah 20 tahun gak bisa bangun ya, sakit. Tetapi waktu ditanya kenapa dia tetap bahagia walaupun 20 tahun sakit di kasur ya. Lalu si ibu ini seorang perempuannya, wanita, dia jawabnya begini, saudara. Bagaimana mungkin saya merasa tawar hati ketika Bapak mengawasi burung pipit ya. Dan saya tahu dia mengasihi serta memedulikan saya. Jadi ini saudara, ini yang dimaksud damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau dicari-cari alasannya tuh gak akan nemu. Orang sakit 20 tahun gimana bisa nggak uring-uringan gitu ya saudara, marah-marah mungkin tiap hari ya. Setiap orang dimarahin, setiap orang yang ngerawat saudara nggak akan kuat gitu kan, biasanya kalau orang sakit lama ya semua dimarahin saudara, yang baik juga dimarahin jadi kabur semua. Nah tapi ibu ini tidak begitu saudara. Ya dia tuh selalu ingat bahwa dia tuh diperhatikan oleh Tuhan dan itu cukup. Aneh kan? Nah saudara, kalau saudara kondisinya sekarang lebih baik dari ibu ini, harusnya saudara sama nggak? Bahkan lebih ya saudara. Oke, kita lihat saudara lanjutannya ya. Jadi ini rada detail ceritanya. Jadi si Villa De Martin dan James Walter kalau nggak salah ya, itu berkunjung ke New York ketemu Elmira. Tapi Elmira ini punya sahabat suami istri bernama Tuan dan Nyonya Doolittle. Nah ini ya saudara, bukan cuman si ibunya yang berbaring tempat tidur aja, suaminya juga cacat permanen, duduk di kursi roda. Jadi ini seperti orang udah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Suami istri ini benar-benar menyedihkan kalau menurut dunia. Udah gak mungkin bisa gembira. Tetapi ya di tengah-tengah penderitaan, nah tadi ya yang tadi ya Mrs. Doolittle itu menjawabnya matanya tertuju pada burung pipit dan saya tahu dia mau. Nah ini dijadiin teks lagu ya. Nah, saudara, saya ingin menyanyikan lagu ini bersama istri dan anak saya, dan nanti saudara bisa belajar lagu ini karena lagu ini sangat sangat menginspirasi ya. Mari
Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for a heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy, and I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for the heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. And I know He watches me. He watches me. Ya, seperti buat saudara, saya kira sama ya. Roh Kudus mungkin sudah diberi, tetapi seperti yang saudara firman tentang tanah-tanah ya. Kalau hati kita penuh dengan kekhawatiran, kita punya keinginan yang terus menggerogoti pikiran, sudah ya,
tipu daya kekayaan. Kita tuh masih kekeh yang namanya happy, bahagia, damai sejahtera itu adalah kalau kita punya banyak di dunia ini. Kalau kita sakit itu nggak cukup, kita tuh harus benar-benar sehat. Padahal siapa sih yang bisa benar-benar sehat? Ya, nggak ada orang di dunia ini yang benar-benar sehat. Ya, yang benar-benar kaya itu juga nggak ada. Selalu yang ada tuh selalu kurang kaya. Ya, sudah. Jadi saudara, semuanya itu cuma ilusi sebetulnya yang menipu kita, yang membuat kita tuh kehilangan sukacita dan damai sejahtera yang sebetulnya harusnya kita tuh bisa nikmati. Bahkan dalam keadaan seperti Ibu Dulita dan suaminya, ya, saudara, mudah-mudahan saudara bisa menemukan damai sejahtera dan sukacita yang sebenarnya Tuhan udah kasih lewat Roh Kudus. Tetapi karena saudara pengen yang lain, saudara nggak bisa nikmati, saudara nggak bisa ngerasain itu, ya, sehingga akhirnya kita akan tidak cukup bergembira, ya, tidak tenang, dan lalu itu akan melemahkan bukan cuma mental, ya, membuat capek pikiran, tapi juga badan saudara akan sakit, ya. Dan saudara tidak akan makin sulit untuk keluar kalau kita tidak bisa benahin dulu itu, saudara, ya. Karena kalau orang-orang yang berhasil pun di dunia, saudara, dia tuh harus punya optimisme dulu, punya semangat untuk bangkit. Ya. Nah, kita tuh punya Roh Kudus, ya, saudara, yang memberikan itu. Dikasih dulu tenang, ya, dikasih optimisme lah di dalam Tuhan, harapan. Ya. Sehingga kita tuh bisa punya semangat lagi. Ya, kalau yang muda jangan takut, nggak akan saudara dibiarin berbaring 20 tahun, saya yakin. Itu mungkin udah umurnya udah banyak, ya, saudara. Tapi mereka mungkin, jadi gini, saudara, kalau saudara mengerti firman Tuhan, saudara baca di Ibrani, sebetulnya kalau saudara pengen upah maksimal di sorga, saudara boleh bilang begini, Tuhan, aku nggak usah dikasih apa-apa di dunia, nggak usah diberkati, karena Tuhan itu adil. Jadi kalau saudara mau simpan semuanya di sorga tuh bisa, tapi saudara harus percaya bahwa seperti itu Tuhan, gitu ya. Tapi kalau saudara merasa saya butuh berkat, saya buat anak saya, gitu, saya suka minta, Tuhan, upah saya kasih aja ke anak saya. Itu bisa, saudara. Saudara dikurangin nggak apa-apa di dunia, bisa, ya. Tapi kalau saudara, jadi maksudnya nggak mesti di dunia ini kita dapat apa-apa dari Tuhan, karena nanti dapatnya lebih gede. Tapi kalau saudara kepayahan, ya, tanpa pertolongan Tuhan juga memang boleh, ya, nanti berkat di sorganya ngurangin. Tapi tetap saudara, tetap aja di sorga itu mungkin, ya, gak apa-apa lah, gak usah dipusingin lah, saudara, ya. Silakan sesuai dengan iman saudara. Yang pasti nggak boleh saudara itu sia-siakan Roh Kudus, ya. Yang namanya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus aja itu udah gede banget, gitu, ya. Dan saudara itu jadi saksi Tuhan, itu salah satunya dari itu juga udah bisa, ya, kayak tadi Mr. dan Mrs. Doolittle, ya. Kita lihat ayat terakhir, ya, saudara, supaya saudara ingat bahwa ini dari firman Tuhan. Kita baca sebelum kita masuk doa, ya. 1, 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita akan nyanyi lagu yang barusan, ya, saudara, walaupun belum pernah, mudah-mudahan bisa, ya. Saya udah terjemahin ke bahasa Indonesia, mungkin kata-katanya tidak begitu, tidak seluruhnya bisa diambil, ya, bahasa Inggrisnya. Musik bisa? Ini saya mainnya di apa? Ada kapo nggak, Prince? Kapo.
gitarnya diturunin setengah. Kita main di F kayaknya. Yang ketinggian. Oh di G takut. Ini apa F? F. Oke ya. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Mengapa ku putus asa? Mengapa ku takut? Mengapa ku kesepian? Rindu rumah dan surga. Bila Yesus bagianku, Dialah sobat setia. Burung pipit dipandangnya, terlebih lagi aku. Ku nyanyi karena bahagia, ku nyanyi karena bebas. Burung pipit dipandangnya, terlebih lagi aku. Mengapa ku putus asa? Mengapa ku takut? Mengapa ku kesepian? Rindu rumah dan surga. Bila
Saya mohon Pak Daniel berdua. Lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bagaimana firman-Mu biarlah terus mengajarkan kami bagaimana kami hidup saat ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman itu Tuhan. Jangan biarkan kami terus menolakkan kebenaran-Mu. Jangan biarkan terus kami bosan akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri, Roh Kudus terus mengajar kami bagaimana kami hidup. Bagaimana kami percaya kepada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memperingati kenaikan-Mu Tuhan ke surga ya Tuhan. Engkau bersuka menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Jangan biarkan jadi orang-orang yang terus tidak percaya Tuhan. Bahkan Kau memberikan seorang penghibur buat kami. Bahkan Tuhan kami memberikan penolong buat kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak berdaya. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan tanpa Roh-Mu. Ajari terus saja Roh Kudus, supaya terus kami percayakan Engkau Tuhan. Urapan-Mu saja buat kami semua yang hadir siang ini, sehingga kami boleh merespon kebenaran firman-Mu itu dengan benar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya mau serahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Karena setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia di hadapan Engkau. Ajari terus kami percaya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami Tuhan tidak gelisah Tuhan. Biarkan kami, hati kami ya Tuhan, dengan ketakutan-ketakutan apapun, dengan situasi saat ini pun Tuhan. Kami percaya Kau punya Allah yang selalu menolong kami, selalu menghibur kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu Kudus-Mu itu terus ada dalam hidup kami. Sebab itu lebih berguna buat kami ya Tuhan yang percaya kepada Engkau. Berarti hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman, bahkan kami yang mendengar Tuhan. Ajari saja Tuhan kami, Tuhan, mengambil firman itu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan, ketika kami pulang menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami terus mengeraskan setiap hati-hati kami. Sehingga ya Tuhan, ketika kami mengalami kesesakan ya Tuhan, kami tidak percaya kepada Engkau. Ketika masalah itu ada kami ya Tuhan, lupa bahwa kami punya Allah yang besar ya Tuhan. Yaitu Yesus yang sanggup menolong kami Tuhan. Kalau burung pipit saja Tuhan tidak menentapi Kau pelihara. Bunga bakung yang tidak memintal Engkau, dan itu lebih kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, pasti kami dipelihara. Ketika kami percaya kepada Engkau, ketika kami bersandar dan berharap kepada Engkau. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Roh Kudus yang sudah Kau berikan buat kami. Jar kami Tuhan terus hidup dalam kekudusan ya Tuhan. Karena sebab tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah menjadi doa kami, ucapan syukur kami. Terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman yang sudah mendengar Tuhan. Sebab yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan berikan korban syukur kepada Engkau. Kau menyucikan setiap hati dan pikiran kami dan tangan-tangan kami. Biarlah korban syukur kami untuk kemuliaan kebesaran-Mu saja. Dan kami menserahkan doa ucapan syukur terima kasih kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur. Amin. Amin. Kita berikan persembahan ya. Naikkan pujian burung pipit, pujian sekolah minggu ya. Tapi Tuhan terima kasih. bunga
kita akan terus imani, hidupi ya janji Tuhan. Bukan cuma janji, sebenarnya udah diberi, mungkin ya kebanyakan saudara udah terima. Saudara yang belum terima Roh Kudus, saudara minta aja dulu ya dalam doa saudara. Nanti saudara akan diajarin ya, dan saudara harus ngerti dulu ya. Saudara akan dibaptis Roh Kudus. Oke, kita naikkan pelan-pelan, nanti saya akan akhiri dalam doa berkat. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, bila pulang saudara sebentar, bawalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Sungguh-sungguh saudara rindukan Dia. Kalau sudah belum mengalami, sampai penghiburannya benar-benar nyata. Pertolongannya saudara bisa rasakan dan saudara dapat mengaminkannya. Dan pimpinannya di dalam segala urusan saudara. Kiranya Roh Kudus akan menjadi nyata dalam hidup kita semua. Sehingga jalan-jalan yang tertutup dibukakan, sehingga bahkan terobosan-terobosan bisa terjadi di dalam hidup kita sesuai dengan rencananya yang mulia. Terimalah ini semua karena janji ini buat kita semua, supaya kita semua bisa sampai di akhir perjalanan di mana kita akan dibawa masuk ke rumah Bapa, tinggal selama-lamanya dengan kekasih jiwa kita Yesus Kristus dalam tempat yang kita idamkan. Tapi selama di dunia, rindukanlah terus dan menjadi kuat oleh penghiburan dan pertolongan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Selamat siang.